di SMP Muhammadiyah 9. Mudah nantinya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama bagi Bapak-bapak yang memang akan dijadikan sebagai khotib Jumat dari pelatihan ini. Mudah-mudahan nanti melahirkan para khotib-khotib yang biar mana ambil SEA gitu ya, atau kemudian di bangku ya, atau di meja itu tidak pernah, tapi ala mimbar, artinya di atas mimbar. Nah ini adalah bedanya dengan pidato ceramah yang dilakukan. Kalau ceramah juga bebas. Nah ini saya ini kan ceramah ya. Nah kemudian kalau kita lihat secara istilah, bahwa khutbah itu suatu pembicaraan ceramah yang berbagi. Pemuda merupakan pemimpin masa depan. Karenanya, baik buruknya masa depan sebuah bangsa tergantung pada kualitas pemudanya. Sedangkan kualitas pemuda sebagai anak bangsa, tolak ukurnya adalah karya. Siapa berkarya, maka ia pemuda berkualitas. Sebaliknya, tidak memiliki karya nyata adalah salah satu contoh pemuda yang tidak diharapkan keberadaannya di masa yang akan datang. Sebab karya anak bangsa adalah wujud dari produktivitas pemuda. Dalam masanya, generasi milenial dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kalau dikalkulasi, jumlah generasi milenial tahun ini bisa mencapai 90 juta jiwa. Oleh karenanya, untuk memanifestasikan generasi milenial yang berproduktif itu, ajaran agama Islam telah memberikan pesan yang sangat relevan untuk dijadikan bahan refleksi bagi generasi milenial. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqina wala udwana illa ala al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat Harifullah adalah khutbah yang hari ini kita cukupkan, dan kita berdoa agar Allah SWT menjabah semua yang jadi doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fil lana wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, matur nuwun Pak Nur Rahman tadi sudah menyampaikan khutbahnya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada Mas, ya nanti evaluasinya di akhir gitu. Mas Jihad, Pak Jihad, Mas Jihad, Pak Jihad, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, kita mohon pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada senantiasa tercurah kepada kita juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sebagai khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu surat yang sering kita baca, terutama di sekolah Muhammadiyah ketika berakhir pelajaran, kita membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman dalam ayat pertama, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah tidak main-main dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu, berarti ada peringatan dari Allah bahwa waktu itu adalah sangatlah penting. Dalam sebuah perkataan ulama mengatakan bahwa waktu itu seperti pedang, di mana ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia akan punya manfaat. Tetapi jika kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, bisa jadi dia akan melukai orang lain atau bahkan melukai dirinya sendiri. Seperti itulah gambaran dari waktu. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah mengatakan manusia benar-benar dalam kerugian. Tetapi kemudian Allah menegaskan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Beberapa mufasir
menafsirkan ayat ini sebagai pegangan untuk kaum muslimin bahwa ada 4 kewajiban bagi seorang muslim. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah dia beriman, dia wajib beramal soleh, menggunakan iman dan ilmu yang dia peroleh untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Salah satu amanah kita adalah untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Bersabar dalam hal ini bersabar ketika kita beriman, beramal soleh, dan juga berdakwah. Karena ketika kita beriman, beramal soleh, dan juga berdakwah, tentunya banyak ujian, banyak cobaan. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa bersabar. Dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dapat mengamalkan keempat kewajiban itu: beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar atas semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib menyimpulkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim memiliki hal-hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang keempat, bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dan marilah semoga kita tergolong orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Dan marilah untuk mengakhiri khutbah kedua ini, kita menghadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah serta taufik agar kita selalu istiqomah di dalam agama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'u qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Akhirnya Pak Jihad bin Tawal ya sudah menyampaikan khutbahnya dengan sangat baik ya, dan tanpa teks ya, tapi berarah sesuai dengan surat yang dibaca dari mukadimah sampai kepada penutup. Oke, selanjutnya ada Pak Arif ya. Ini Astafaki itu perempuan Bu? Perempuan. Ini nanti kan di sertifikat nanti kan kita yang ikut kemarin ya tetap kita kasih sertifikat. Ya itu ya. Monggo Pak Arif Alfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala 'inda fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah sidang rahimahumullah, pertama yang kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, beribu-ribu kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir menyempatkan diri, merelakan waktunya yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain, tapi kita merelakan untuk bisa hadir menghadiri undangan Allah salat Jumat berjamaah di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kami sebagai khatib, khususnya dan jemaah sekalian sebagai umumnya, mengingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Banyak sekali hal yang Allah larang dalam dunia ini, dan juga banyak sekali Allah perintahkan dalam dunia ini. Jadi Allah menciptakan semua hal itu agar pasang-pasangan, tidak ada hal yang Allah ciptakan itu hal yang berbeda. Allah menciptakan laki-laki, pasti ada perempuan. Allah menciptakan siang, pasti ada malam. Allah menciptakan hitam, pasti ada putih, dan seterusnya. Maka kita nikmati itu dengan cara bersyukur kepada Allah, karena ketika kita pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jemaah sidang Jumat rahimahumullah, di atas saya telah menyampaikan sebuah ayat yang familiar yang sering kita dengar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu adalah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa disamakan atau disetarakan dengan sesuatu apapun. Di sini Allah telah membukukan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu adalah satu. Allah itu tempat di mana kita untuk meminta. Ibarat saja ketika kita membeli sebuah elektronik di sebuah toko, maka Allah itu adalah pabrik yang menciptakan kita. Dalam elektronik tersebut Allah juga melampirkan atau mensertakan buku manual book dalam elektronik tersebut, yaitu Al-Quran sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka barang siapa yang mengikuti aturan yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidup kita akan aman, sejahtera, dan nanti berkumpul di jannahnya. Seperti yang Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, insya Allah saya akan mengabulkan. Jadi ketika ada kesusahan, ketika ada kekurangan, ketika ada hal-hal yang kita rasa kita tidak mampu hadapi dunia, maka bacalah Al-Quran sebagai manual book yang Allah berikan kepada kita, dan berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjawab itu semua dengan jawaban yang tepat dan baik pada waktu yang benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang jemaah rahimakumullah, di penghujung khutbah kedua ini saya ingin menggarisbawahi apa yang saya sampaikan di khutbah pertama, yaitu adalah ketika kita sudah mengatakan kalimat syahadat, kita bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah itu esa dan Muhammad adalah rasulnya, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan yang Allah berikan. Maka tidak ada tempat yang kita minta kecuali hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, itu jadi Allah yang jelas kita terima. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tadahkan tangan, kita tundukkan kepala kita berharap kepada Allah. Kita akan membuktikan bahwasanya kepada Allah kita meminta, maka Allah akan menjawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta banyak mengucapkan terima kasih atas kenang-kenangan yang diberikan dari LPM UMD Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi saya. Terima kasih.